Hamil usia kehamilan 30 minggu ya, atau mungkin 34 minggu yang belum ada. Kalau ada sekalian mungkin itu ada persalinan mungkin ya. Tapi kalau belum ada masih preterm itu jangan-jangan ini ketuban. Misalkan itu sudah ada pun ya sebaiknya diperiksakan, jangan-jangan itu benar ada ketuban dan ternyata kita diperiksa kali pusatnya menumpung, lah ini jadi masalah lagi. Harus segera ya berarti. Sebaiknya segera diperiksakan kalau memang curiganya itu ke arah air ketuban. Berarti memang harus waspada ke bidan atau langsung ke rumah sakit tuh kalau misalnya hamil-hamil yang tanggung dok, misalnya baru 6 bulan, 7 bulan kok keluar cairan banyak gitu. Ya, kalau hamil preterm itu namanya bukan KPD. Kalau yang aterm namanya ketuban pecah dini ya. Kalau yang preterm itu namanya PIPROM kalau kita bilang preterm premature membrane. Ini penanganannya akan lama ini. Pertama yang kita lakukan adalah memberikan antibiotik profilaksis, biasanya kita lakukan ya. Terus yang kedua, kita jaga-jaga, misalkan bayi ini lahir, ini kan belum siap nih paru-parunya. Nah, kita siapkan dulu dengan cara apa? Dengan cara maturasi paru, dimatangkan parunya. Dengan cara apa? Ada obat yang fungsinya untuk maturasi atau mematangkan paru. Minimal kita berikan itu. Kalau misalkan kita jaga-jaga, misalkan ini lahir, bayinya minimal bisa nafas. Jangan sampai bayi lahir nggak bisa nafas, itu paru-parunya bermatang kan repot. Kasihan bayinya, kasihan. Ya, dok, kembali ke perdarahan dalam kehamilan tadi yang sudah dibahas kan di kehamilan awal ya dok. Mungkin kalau kehamilan yang sudah di atas 20 minggu itu apa saja sih dok perdarahan yang harus diwaspadai? Oh iya. Pada kehamilan yang lanjut. Kehamilan yang sudah mulai lanjut ya. Iya. Itu ada beberapa kondisi yang mana kita harus waspada apabila terjadi perdarahan pada kehamilan yang sudah trimester kedua dan seterusnya. Yang pertama, yang biasa keluar darah itu pada kondisi plasenta previa. Kalau pada plasenta previa ini biasanya usia kehamilan ya 7 bulan ke atas biasanya. 28 minggu, mulai 28 minggu di mana segmen bawah lainnya mulai terbentuk ya. Disitulah biasanya terjadi perdarahan. Dan perdarahannya itu banyak, segar darahnya, tidak nyeri. Nah, plasenta previa ini tidak nyeri. Tidak ada nyeri, tahu-tahu keluar darah aja. Itu yang pertama. Yang kedua, solusio placenta atau abruptio placenta, ya. Ada yang menyebutnya solusio placenta. Ini bisa menimbulkan perdarahan. Mungkin perdarahannya tidak banyak, tapi ini apa sih solusio placenta itu? Oh ya, tadi yang plasenta previa tadi itu plasenta yang letaknya itu di bawah ya maksudnya ya. Plasenta previa ini ada yang plasenta betul-betul nutup jalan air, ada yang sebagian nutup, ada yang letaknya itu di bawah ya. Itu plasenta previa. Mungkin sebagai gambaran seperti itu. Yang kedua adalah abruptio placenta atau solusio placenta. Ini kondisi di mana plasenta itu kan normalnya kan nempel di rahim ini ya. Nah, itu ada bagian yang dia lepas. Nah, ini. Nah, bagian yang lepas inilah dia keluar darah. Atau dia gini. Jadi yang lepas bukan pinggir tapi tengah. Di tengah ya jadi. Jadi yang keluar darah mungkin sedikit tapi dia ngumpul di situ. Perdarahannya sebenarnya banyak, tapi yang keluar cuma sedikit. Ini hati-hati. Oh, perdarahannya sedikit aman. Enggak juga. Itu bahaya juga. Biasanya kalau solusio placenta itu nyeri sekali. Ada nyerinya ya dok, bedanya dengan plasenta previa. Dipegang saja, kadang-kadang kita menyebutnya dengan propapan ya. Dipegang saja itu mendul, kesakitan sekali. Ada satu lagi namanya fasa previa. Fasa previa, iya. Itu kondisi di mana di snalpot ketuban itu ada pembuluh darahnya. Itu kondisi yang jarang sekali ya, jarang sekali. Tapi ketika ketemu yang seperti itu, ya kita itu perdarahannya banyak sekali dan ini mengancam bayinya terutama dan ibunya juga, dua-duanya sangat berbahaya. Jangan sampai ketemu yang seperti ini. Amin.
Mungkin cara membedakan antara plasenta previa sama solusio plasenta dari warna darahnya itu gimana Pak? Ya, terutama yang bisa kita lihat adalah kalau solusio plasenta biasanya itu nyeri ya. Pasien datang dengan keluhan nyeri. Dok, saya keluar darah, perut saya sakit sekali. Usia kehamilannya biasanya ya sudah mendekati apelon atau bisa apelon juga. Itu nyeri sekali. Dipegang perutnya sakit dan perutnya sakit. Perdarahan pada abrupsio plasenta atau solusio plasenta itu biasanya warnanya lebih gelap, bisa kecoklatan atau bahkan kehitaman ya. Tapi kalau pada plasenta previa itu segar darahnya dan tidak sakit sama sekali pada plasenta previa atau plasenta lactans. Iya, kalau plasenta previa mungkin itu sudah dari awal sudah ini ya dok, mulai terlihat oh ini kemungkinan gitu karena letak penempelannya di bawah ya dok ya. Ya betul. Jadi ketika pemeriksaan gradual itu tadi ya, pemeriksaan secara periodik kita lakukan, misalkan di trimester pertama kita nggak bisa menemukan plasenta trimester pertama ya. Trimester kedua taruhlah kita di usia kehamilan 22 minggu atau 24 minggu. Plasenta tadi bawah masih ada harapan untuk dia bergerak ke atas nantinya ya. Tapi kalau sudah 28 minggu ya atau 32 minggu kok masih di bawah aja, ini ada masalah ini. Harapan untuk bisa naik bergerak ke atas plasentanya udah sedikit sekali. Kecil kemungkinannya. Kecil kemungkinan. Jadi kalau sudah usia kehamilan 7 bulan ke atas, biasanya ya itulah diagnosis yang ditegakkan di sana. Plasenta previa. Iya. Gitu. Nah terkait dengan plasenta previa itu mungkin ibu hamil yang sudah terdeteksi oh ini plasenta previa itu mungkin pesan-pesan apa gitu dok yang sebaiknya harus begini, mungkin harus banyak istirahat atau gimana dok? Ya, betul. Jadi ketika sudah terdiagnosis plasenta previa, itu ketika terjadi perdarahan ini yang terutama kita memberikan edukasi ya, diberikan edukasi kalau plasenta previa keluar darah. Ini terkadang keluar darahnya itu tidak sedikit gitu loh. Banyak dan ini bisa istilahnya profil itu apa ya? Progresif semakin banyak Sampai perongkol-perongkol gitu. sampai perongkol-perongkol. Nah, yang biasa terjadi di usia kehamilan 7 bulan ke atas, 7 bulan 8 bulan lah. Atau bisa lebih gede lagi bisa. Nah, apabila terjadi perdarahan yang seperti ini, maka harus itu ke rumah sakit. Kenapa? Karena kita tidak tahu nih, ini mau semakin banyak atau berhenti. Kan namanya perdarahan kan bisa tambah berat, bisa membaik. Nah, kalau ke rumah sakit, biasanya akan kita berikan obat-obat tokolytik biasanya dan anti perdarahan. Kadang-kadang memang diperlukan ya. Biasanya yang diberikan itu tokolytik atau obat-obat untuk menghilangkan kontraksi. Karena kontraksi lah yang menyebabkan perdarahan pada plasenta previa. Itu seperti itu. Jadi sebenarnya kalau plasenta previa keluar darah dalam kehamilan yang sudah Mulai tua ya. tua itu sebaiknya harus sudah ke rumah sakit. Karena yang namanya keluar darah itu nggak boleh harusnya. Belum lahiran nggak boleh. Sebelum lahiran nggak boleh. Waktunya ya. Iya. Misalnya gini dok, ada ibu hamil yang sudah didiagnosa plasenta previa. Misalnya umur 28 minggu. Nah ini sebaiknya cara mencegah biar tidak terjadi perdarahan bagaimana dok? Apakah dari aktivitasnya harus dibatasi atau pola makannya atau bagaimana? Plasenta previa ya. Iya. Usia kehamilan berapa? 28 minggu. Biar tidak terjadi perdarahan itu bagaimana? Iya. Yang pertama kita harus tahu bahwa perdarahan pada plasenta previa itu disebabkan karena plasenta ada di segmen bawah rahim yang ini ketika terjadi kontraksi rahimnya maka terjadi pergeseran. Nah, pergeseran membuat terlepas plasenta terhadap tempat menempelnya. Jadi yang dilakukan adalah jangan sampai rahimnya kontraksi, ya, misalkan aktivitas yang mungkin agak berat, ya. Terus misalkan berhubungan badan, ya, berhubungan badan boleh sebenarnya, cuman ya hati-hati kalau dia plasentanya itu letaknya di bawah. Orang hamil tidak ada larangan untuk berhubungan badan, cuman kalau plasentanya di bawah harap lebih aware, hati-hati. Terus tindakan-tindakan
kecil, terutama di perut ya, itu nggak boleh sama sekali. Ya, itu aja sih mungkin yang perlu dihindari pada kondisi-kondisi di mana pasien-pasien sudah terdiagnosis plasenta previa. Kalau solusio plasenta itu kira-kira apa penyebabnya dok? Yang kok tiba-tiba plasentanya ada yang mengelupas itu? Iya, bisa karena trauma, bisa. Trauma itu bisa karena terbentur, jatuh, kecelakaan, atau mungkin dipijat, itu bisa. Kalau naik motor gitu enggak ya? Kalau naik motor nggak apa-apa, asalnya nggak sampai jatuh. Iya. Asal naik motor berposisi yang benar dan segitu terus sampai nyampe, nggak apa-apa. Nanti kalau sampai jatuh, perutnya terbentur, ya. Terus gimana benturan itu sampai membuat plasenta terlepas, inilah yang jadi masalah. Sebenarnya kehamilan itu sudah didesain oleh Yang Maha Kuasa sedemikian rupa, yang mana bayi itu sangat terlindungi ya. Aman gitu. Aman, harusnya itu aman. Kalau kebetulan ya sampai terjadi benturan, sampai terjadi solusio plasenta, ini tentunya kondisi yang extraordinary ya, kondisi yang luar biasa. Dalam artian shock breakernya itu sudah lewat semua. Dari yang di atas ambang batas gitu ya dok. Yang pertama kan kehamilan itu dilindungi oleh panggul yang begitu kuat, ya itu panggul. Terus yang kedua, kehamilan itu dilindungi oleh cairan ketuban. Cairan ketuban cairan, artinya kan itu smooth sekali, soft sekali. Ketika terjadi benturan, pertama yang kena adalah panggul. Itu kuat sekali ya, tulang kuat. Yang kedua, terjadi benturan ada bantalan lagi namanya cairan ketuban. Ya, itu tidak aman sekali harusnya. Kalau sampai terjadi solusio plasenta ya tentunya perlu penanganan yang serius. Harus segera ya dok. Segera. Ya dok, ini ada pertanyaan lagi. Dok mau tanya, ada ibu hamil yang didiagnosa hamil tidak berkembang. Ini terjadi berulang 2 kali. Penyebabnya apa ya dok? Bisa berulang? Apa perlu periksa di laborat hasil kuretnya? Gitu. Mungkin didiagnosa tidak berkembang, kemudian dikuret gitu. Tapi kok berulang sampai 2 kali, apakah hasil laboratnya perlu diperiksakan? Hasil kuretnya itu. Penyebabnya apa kira-kira? Kalau hasil kuretnya saya kira tidak perlu ya. Karena kalau memang tidak berkembang sudah jelas permasalahannya, penyebabnya adalah kelainan kromosom. Kelainan kromosom bukan di level sudah jadi baru diperiksa, bukan. Tapi yang memang sudah bawaan dari sana. Misalkan itu diperiksanya kemana? Itu kan ke ahli yang bisa memeriksa kromosom. Gitu ya. Iya, dan saya kira kalau di level kabupaten belum bisa ya. Iya dok, pertanyaan selanjutnya ya dok. Ini dari Muhajir Rofi. Dokter, apakah yang pertama kali dilakukan apabila terjadi perdarahan dalam kehamilan sebelum dibawa ke rumah sakit dok? Infonya ada buah-buahan juga yang dapat menghindari perdarahan dalam kehamilan. Apakah benar dok? Seperti itu? Iya. Yang pertama dilakukan ketika ada perdarahan, kita menemukan nih misalkan ada saudara kita yang hamil terus keluar darah. Kita lihat dulu kondisi umumnya, dia sadar enggak setelah keluar darah itu, sadar, ditanya. Cara tahu dia sadar atau enggak ditanya gimana kondisinya. Kalau dia masih belajar artinya masih sadar, berarti kondisi umumnya masih oke kan. Terus yang kedua, ini perdarahannya terus berlanjut atau tidak? Kalau terus berlanjut ini artinya kan belum selesai nih masalah. Artinya saat itu harus segera dilakukan pertolongan, dibawa ke rumah sakit yang bisa untuk menghentikan pendarahannya. Tapi kalau berhenti, misalkan keluar darah, ngeflag aja, terus berhenti, ya mungkin itu kita masih punya jeda waktu untuk membawanya ke pelayanan kesehatan. Jadi kita lihat juga, misalkan pada tengah malam ini perdarahan cuma ngeflag aja, coklat lagi, ya nggak usah buru-buru. Jadi nggak perlu buru-buru ke. Nggak usah buru-buru, besok masih bisa. Tapi kalau perdarahannya banyak, ya, terus kok nggak berhenti, ya, kita lihat si ibu kok udah mulai gelisah,
oh ini kondisi mau shock ini bahaya. Harus segera ya dok. Harus segera saat itu juga ini kondisi emergensi. Kemudian tentang buah-buahan yang dapat menghindari perdarahan dok, apakah ada buah-buahan yang seperti itu? Buah-buahan menghindari perdarahan ini kalau dari literatur secara resmi belum ada penelitian ya, belum ada penelitian. Karena begini permasalahannya perdarahan dalam kehamilan itu penyebabnya macam-macam, nggak cuman karena kelainan koagulasi atau kelainan darah, enggak. Misalkan kayak plasenta previa, itu permasalahannya adalah adanya kontraksi dia, bukan karena kelainan koagulasi. Jadi karena ada kontraksi rahim, maka dia keluar darah. Jadi nggak bisa sembarangan juga, minum obat pun nggak bisa sembarangan juga. Kita harus pastikan dulu ini penyebabnya apa. Nah saat itu ketika sudah tahu penyebabnya apa, baru kita bisa memberikan terapi yang tepat. Nggak boleh sembarangan. Satu lagi nih dok, dok pada wanita usia 43 tahun menstruasinya sudah jarang dan punya riwayat sakit endometriosis, apakah masih ada kemungkinan untuk hamil itu dok? Usia 43 tahun, kena endometriosis. Iya, tapi menstruasinya sudah jarang dok. Itu apakah masih bisa mungkin hamil? Yang pertama yang bisa saya sampaikan bahwa wanita di atas usia 35 tahun itu sudah mulai secara gradual berkurang kesuburannya. Itu yang pertama. Terus yang kedua, apalagi di atas 40 tahun ini ya. Terus yang kedua, adanya endometriosis ini permasalahan yang lain lagi. Ini permasalahan yang memberatkan. Endometriosis itu biasanya menyebabkan lengket antara rahim dengan usus lah, rahim dengan ovarium ya, rahim dengan tuba, yang mana ini akan membuat permasalahan, akan menghambat terjadinya fertilisasi atau terjadinya pembuahan. Itu yang kedua. Apalagi ini ditambah dengan menstruasi yang sudah jarang ya. Jarang. Ini artinya ada masalah hormonal, ada masalah anatomis karena endometriosisnya, ada masalah usia. Jadi ya kalau mau dicoba sih ya silakan ya. Cuman informasi awal bahwa memang ini untuk probabilitas kemungkinan untuk bisa hamil memang nggak tinggi. Tapi bisa ya dok? Masih mau deh, tapi resikonya tinggi sekali. Di atas 40 tahun itu misalkan pun ya, misalkan hamil, ini resikonya tinggi sekali. Kita nggak sarankan lagi untuk di atas 40 tahun hamil itu. Jadi kalaupun memang kondisinya terpaksa harus selalu ke dokter kandungan gitu ya dok? Iya, itu dokter kandungannya deg-degan. Jadi dengan dokternya. Iya. Ya, pertanyaan selanjutnya dok dari Kuliner Proya. Dok, kalau solusi plasenta biasanya disebabkan karena apa gitu? Tadi ya Solusi plasenta tadi, Iya, dokternya tadi sudah menjelaskan ini antara trauma atau benturan dan lain-lain. Saya kira sudah terwakili tadi ya. Yang berikutnya nih dok, gimana caranya untuk mencegah agar perdarahan dalam kehamilan itu tidak terjadi dan menjadinya kuat gitu dok? Tips-tipsnya apa gitu bagi belum terjadi perdarahan sih dok, cuman jangan sampai terjadi perdarahan. Apakah ada pesan-pesan khusus? Kalau mungkin harus makan apa atau bagaimana? Gini ya, kita nggak bisa secara general atau secara umum menjawabnya karena kasus per kasus akan berbeda penanganannya. Cara mencegahnya juga akan berbeda. Misalkan kalau di kehamilan trimester awal itu tentunya yang bisa kita lakukan ya mengurangi resiko-resiko yang bisa menimbulkan keguguran, misalkan kayak infeksi itu kita hilangkan, terus kegiatan yang berlebihan itu dikurangi, misalkan dilakukan istirahat yang cukup, ya itu bisa dilakukan. Kalau untuk kehamilan yang lebih lanjut, plasenta previa misalkan, ya dikurangi hal-hal yang bisa menimbulkan kontraksi, ya. Kalau solusi plasenta ya kita hindari aktivitas yang sekiranya nanti bisa menimbulkan benturan, trauma yang di perut gitu. Harus hati-hati ya. Harus Tapi hati-hati. kalau sudah tahu hamil ya harus semuanya dibatasi, semuanya diatur gitu ya dok. Iya, itu harusnya seperti itu. Kalau saya kira Harus benar-benar dijaga ya. betul ya. Iya dokter, ini
terasa sudah hampir 1 jam di dalam kita. Iya, sebelum ditutup mungkin Pak Dr. Ibnu mau menyampaikan yang sudah tadi disampaikan, ada seperti yang ditambahkan lagi. Ya, baik. Jadi perdarahan pada kehamilan ini saya simpulkan aja, gampangnya bisa kita bagi dua. Yang pertama di awal kehamilan di trimester pertama atau di bawah 20 minggu, yang biasanya karena penyebabnya itu ancaman keguguran bisa, karena kehamilan yang tidak berkembang bisa, ya. Ini modalitas untuk memeriksanya, menegakkan diagnosis dengan cara OSG, ya. Itu yang pertama. Terus yang kedua, apabila usia kehamilannya di atas 20 minggu, itu ada tiga penyebab yang biasanya menimbulkan gejala perjalanan pada kehamilan. Di antaranya yang pertama plasenta previa, ya. Plasenta previa itu plasentanya itu ada di bawah sehingga keluar darah ketika terjadi kontraksi. Yang kedua solusio plasenta atau abrasio plasenta. Ini kondisi di mana lepasnya plasenta itu ari-ari ya, mungkin ada yang belum tahu kan ya. Iya. Plasenta ada bagian yang terlepas dari dinding rahim sehingga keluar darah. Walaupun keluar darahnya yang keluar sedikit, kita tetap harus waspada. Jangan-jangan ini di dalam banyak, ya. Ini juga menjadi masalah. Yang ketiga tadi fase previa. Fase previa ini jarang terjadi, tapi ketika terjadi itu sangat mengancam. Jadi harus hati-hati di sana. Ketika sudah terjadi perdarahan, sebaiknya segera dikonsultasikan sebisa mungkin. Walaupun cuma ngeflag, tapi kalau misalkan jamnya jam kerja ya sebaiknya dibawa aja. Kecuali kalau tengah malam, ya kalau cuma ngeflag aja bisa ditunggu paginya. Tapi kalau misalkan perdarahan itu banyak, walaupun tengah malam jalan aja langsung. Karena kalau sudah perdarahan banyak, ada dua kemungkinan. Yang pertama, ya syukur-syukur kalau dia bisa berhenti dengan sendirinya. Tapi kalau ternyata kemungkinannya yang kedua, ya profilus perdarahannya progresif semakin dari waktu ke waktu semakin banyak, ini mengancam ibu dan bayinya. Jadi walaupun tengah malam pun harus segera dibawa ke pelayanan kesehatan terdekat. Iya. Itu saya kira dari saya. Iya. Sedulur-sedulur sehat Medical Lestari, demikian tadi penjelasan dari Dr. Ibnu Ahyar, spesialis obstetrik dan ginekologi. Bagi sedulur-sedulur Medical Lestari yang belum sempat mengajukan pertanyaan, ini besok selanjutnya bisa berkonsultasi lebih lanjut dengan Dr. Ibnu di Rumah Sakit Umum Medical Lestari setiap hari Senin sampai dengan Sabtu mulai jam 1 siang sampai dengan selesai. Iya. Senin sampai Sabtu ya dok. Semoga sehat selalu ya dok. Amin. Jadi nggak usah ragu-ragu, datang saja ke polikliniknya Dr. Ibnu untuk berkonsultasi, menyampaikan unek-uneknya ya dok tentang perdarahan ini. Dan jangan lupa tetap mematuhi protokol kesehatan pencegahan COVID-19. Pakai masker, jaga jarak, kemudian tidak berkumpul-kumpul. Jadi yang nganter jangan banyak-banyak, cukup suaminya saja ya dok. Dan rajin-rajin cuci tangan. Ya, yang tadi sudah bertanya, terima kasih. Pengumuman untuk yang beruntung mendapatkan giveaway akan diumumkan besok. Jadi terus ikuti Instagram Rumah Sakit Umum Medical Lestari ya. Untuk jadwal poliklinik selain dari poli kandungan juga ada poli saraf ini dengan Dr. Khairil Adam Rosyadi, spesialis saraf yang buka setiap hari Senin sampai Jumat pukul 6:30 sampai jam 9 pagi. Kemudian ada poliklinik bedah dengan Dr. Rudi Kristianto, spesialis bedah pukul 5 sore sampai dengan selesai. Selanjutnya ada Dr. Desi Yulianti, spesialis anak yang buka poliklinik setiap hari Senin sampai Jumat pukul 2 siang sampai dengan selesai. Kemudian untuk dokter penyakit dalam ini ada 2. Kalau ingin siang hari dengan Dr. Diki Ramandanu Purnomo, spesialis penyakit dalam mulai pukul 2 siang. Dan sore hari dengan dokter spesialis penyakit dalam Dr. Heri Agustono pukul 7 malam.
Selanjutnya ada dokter spesialis anak lagi yang sudah senior ini. Ada dokter Umar Wiryo Hatmojo, spesialis anak yang praktek setiap hari Selasa dan Kamis pukul 4 sore. Ada juga dokter gigi nih yang mau konsultasi, mau membersihkan karang gigi, boleh sekali dengan dokter Wahyu Fitriani yang buka setiap Senin sampai Sabtu pukul 2:30 sore. Iya, selain itu juga dari Rumah Sakit Umum Medika Lestari ini ada layanan jemput ambulan gratis dok. Jadi, jadi bagi sedulur-sedulur sehat Medika Lestari semuanya, bila ada keluarganya, saudaranya atau tetangganya yang membutuhkan layanan ambulan, silakan hubungi saja ke nomor telepon Rumah Sakit Umum Medika Lestari. Insya Allah dari kami akan menjemput ke alamat, jemput sampai rumah dan itu gratis. Ya, nomor teleponnya bisa hubungi di 0282 529 1299. Ya, itu saja dari kami. Dokter Ibnu, terima kasih banyak atas waktunya, atas ilmunya. Semoga bermanfaat untuk kita semua dan untuk sedulur-sedulur sehat Medika Lestari semuanya. Demikian dari kami. Apabila ada kata-kata yang salah, mohon dimaafkan. Semoga kita lanjut ke kesempatan bintang sehat yang berikutnya ya Pak ya. Gitu, terima kasih. Assalamualaikum